Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Mujahid Hanabil dengan nomor induk mahasiswa 047964 Video ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini tugasnya saya diperintahkan untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan dengan fitur yang pertama input data buku. Setiap buku memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaannya. Yang di sini di dalam kurungnya tersedia atau dipinjam. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori, fiksi, non-fiksi, teknologi, sejarah. Dan di sini juga ada fitur peminjaman buku. Jadi seorang user bisa meminjam buku berdasarkan daftar buku yang sudah dibuat sebelumnya. Pengguna atau user juga dapat membeli banyak buku ketika meminjam dari daftar buku tersebut, hingga ketika mereka ingin menyelesaikan peminjaman, maka input yang harus mereka input yaitu menulis selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan menginput ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh format inputnya: algoritma, programan, status, dipinjam. Yang ketiga ada pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, lebih dari 7 hari itu 5.000 per hari keterlambatannya. Jadi hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, maka itu dihitung 5.000 per hari. Yang kelima juga ada struk peminjaman pengembalian. Yang keenam ada manajemen data buku. Jadi kalau yang input user, admin, maka dia bisa menambahkan buku baru, mengubah informasi buku, menghapus buku dari daftar. Dan di sini petunjuk pengerjaannya. Buat kelas buku, buat kelas main, berarti ada 2 file. Yang pertama file buku, yang kedua file main.java. Gunakan array, struktur keputusan, gunakan struktur pengulangan, tampilkan skenario-skenario keputusan dan pengulangan sesuai dengan soal. Buatlah video penjelasan, maksimal 15 menit. Untuk itu maka sekarang saya akan menunjukkan kode Java yang telah saya buat, atau sintaks Java-nya. Di sini awal saya membuat buku.java, kedua membuat main.java, kemudian di terminal itu saya mengcompile dengan mengetik java, kemudian buku.java, kemudian main.java. Tapi di sini karena saya sudah mengompile sebelumnya, maka tidak akan saya enter ini. Setelah dikompile maka akan muncul seperti ini. Ada huruf pada lambang Java namun berwarna biru. Nah, setelah dikompile maka pemrograman di running di file main Java. Nah, seperti pada di layar, ketika user merunning program ini maka akan muncul tampilan awal yang terdiri dari pertama judul aplikasi manajemen perpustakaan. Yang pertama ada opsi tampilkan daftar buku, yang kedua pinjaman buku, yang ketiga pengembalian buku, yang keempat manajemen data buku, ini untuk admin, dan yang kelima keluar. Katakanlah skenario-nya saya adalah user, kemudian saya memilih opsi pertama. Kemudian akan muncul daftar buku sebagai berikut. Kemudian katakanlah setelah saya melihat daftar buku, maka saya ingin meminjam buku berjudul Clean Code, Sejarah Dunia, dan Bumi. Oleh karena itu, saya akan memilih opsi kedua, peminjaman buku. Yang pertama, saya akan memasukkan Bumi. Yang kedua, Clean Code. Yang ketiga, Sejarah Dunia.
Karena tidak ada buku yang ingin saya pinjam lagi, maka saya ketik selesai. Nah, di sini muncul stroke peminjamannya, Bumi dengan status yang tadinya tersedia menjadi sudah dipinjam, claim code juga sama, sejarah dunia juga sama. Nah, selanjutnya skenarionya katakanlah saya ingin mengembalikan buku yang telah saya pinjam, maka saya pilih 3. Judul buku yang dikembalikan Bumi. Katakanlah untuk Bumi ini saya meminjamnya tidak melebihi 7 hari, maka saya ketik 6. Setelah saya ketik 6, muncul struk pengembalian. Judul Bumi, status tersedia. Tidak ada denda karena tidak melewati 7 hari. Bagaimana jika melewati 7 hari, maka kita pilih opsi 2 lagi. Kemudian buku claim code. Oh maaf, maksud saya harusnya tadi saya pilih 3. Pengembalian buku, judul claim code, berapa hari dipinjam, katakanlah saya meminjam 15 hari. Maka di sini muncul struk pengembalian, judul clean code, status tersedia, denda keterlambatan 40.000. 40.000 itu dihitung dari 15 dikurang 7 hari. 8 hari. 8 kali 5, 40.000. Kemudian untuk opsi selanjutnya, nomor 4, katakanlah saya ingin menambah buku yang ada di daftar buku sebelumnya ini. Judul sistem informasi, penulisnya nama saya sendiri. Kategorinya teknologi. Dan saya kembali ke menu utama, tampilkan daftar buku. Buku tadi yang ditambahkan ada di sini. Kemudian saya masuk ke opsi manajemen data buku admin ini karena saya ingin menghapus buku yang telah saya tambahkan tadi. Atau mungkin saya demonstrasikan mengubah buku dulu. Sistem informasi. Judul barunya teknik informasi. Penulisnya saya ubah harus. Kategorinya tetap tersedia. Data buku berhasil diubah. Kita cek. Dan benar terubah. Kemudian selanjutnya saya ingin menghapus buku yang tadi saya telah tambahkan. Seperti yang dilihat di daftar buku, sudah tidak ada buku yang tadi saya tambahkan. Untuk selanjutnya mungkin saya menjelaskan secara singkat. Jadi pertama saya membuat file buku.java, public case dengan nama buku, judul, penulis, kategori tersedia. Ini adalah objek yang akan muncul di daftar buku tadi dengan judul, tipe datanya string, dengan judul, penulis, kategori, tipe datanya string, dan tersedia ini tipe datanya boolean. Nah, ini menginisiasi si objek yang ditulis tadi ini. Kemudian di sini
memprint dengan format seperti ini. Setelah itu kita ke file main.java. Nah, di sini saya mengimport paket ArrayList dan scanner. ArrayList ini untuk supaya si objek yang ada di daftar buku dan buku dipinjam bisa menjadi berbentuk tipenya ArrayList. Scanner ini untuk menginput hasil inputan dari user seperti yang tadi saya demonstrasikan. Nah, ini ada variabel input juga yang menggunakan paket scanner. Jadi ini akan menginput hasil inputan atau hasil ketikan dari si user yang membuka program aplikasi ini. Di sini saya memakai while loop. Ini adalah tampilan yang akan tampil pertama kali ketika user membuka atau menjalankan program ini. Nah, kemudian tadi di atas ini kan ada variabel daftar buku yang udah dideklarasiin. Kemudian ini adalah isi dari array daftar buku yang sudah dideklarasikan tersebut. Jadi yang tadinya kosong ditambah objek buku dengan judul Laskar Pelangi, Indra Hirata, kategori fiksi, tersedianya true. Di bawahnya juga sama hingga sampai Indonesia Menggugat, penulis Soekarno, kategori sejarah. Nah, ini adalah masing-masing bagian dari si menu awal ketika user menampilkan atau menjalankan program ini. Jadi tampilkan buku ketika user memilih daftar buku atau tampilkan buku, maka yang muncul adalah daftar buku. Ketika user memilih pilihan kedua, peminjaman buku, maka yang muncul adalah setelah memilih itu adalah masukkan judul buku yang ingin dipinjam, kemudian si user akan memilih bukunya. Nah, jika user salah menginput, maka yang muncul adalah judul tidak ditemukan. Nah, ini untuk dicetak struknya. Jenisnya peminjaman. Kembalikan buku juga sama. Intinya semua yang ada kode yang ada di sini adalah bagian dari kembalikan buku. Dan ini menu admin juga sama. Ketika user memilih menu admin, maka muncul pilihan-pilihan menu seperti tambah buku, ubah buku, hapus buku, kembali ke menu utama. Ini untuk yang tambah buku tadi. Nanti akan muncul judul sama dengan kemudian user input yang judul yang diinginkan apa,
kemudian setelah menginput itu penulis, kemudian user menginput penulisnya siapa, dan kemudian setelah user selesai menginput penulisnya siapa, maka user akan diperintahkan untuk terakhir mengisi kategorinya. Dan di sini adalah saran dari kategori tersebut. Untuk ubah buku juga sama. Di sini user yang pertama disuruh mengetikkan judul baru dari si buku itu, kemudian penulis, kategori, status, dan setelah user mengisi maka akan muncul data buku berhasil diubah. Atau jika user salah ketika menginput judul buku yang ingin diubah, maka akan muncul buku tidak ditemukan. Nah, di sini hapus buku, user memasukkan judul buku yang ingin dihapus. Jika salah, maka akan muncul buku tidak ditemukan. Jika benar, maka proses kode di bawahnya akan berjalan. Dan ketika user selesai mengetik judul bukunya, maka akan muncul pertanyaan yakin ingin menghapus buku ini. Jika iya, maka buku akan berhasil dihapus. Jika tidak, maka penghapusan dibatalkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, sangat diharapkan untuk feedbacknya.